Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahman Asmin. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 di Universitas Muslim Indonesia. Dan ini adalah video kedua saya. Dan di video kedua saya ingin sharing tentang pengalaman saya waktu saya coba tes interview pramugara tahun 2019 pas selesai ujian nasional. Eh, tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa setiap maskapai itu urutan dari tahap interviewnya itu berbeda-beda dan itu sesuai dari maskapai masing-masing. Dan ini adalah sesuai dari pengalaman aku. Eh, Tahap pertama yakni tahap mengukur badan dan juga berat badan. Eh, Tahap pertama ini menurut beberapa orang adalah tahap yang paling mudah bagi mereka, dan sedangkan bagi saya ini adalah tahap yang paling sulit menurut saya, dan paling gimana ya, susah sulit gitu, pokoknya gitulah. Dan di sini kita itu harus berat badan dan juga tinggi badan kita itu harus seimbang atau harus profesional. Dan kebetulan di tahap pertama ini alhamdulillah saya waktu itu saya lolos karena tinggi saya 170 dan berat badan saya 160, jadi itu seimbang. Karena berat badan itu karena itu tinggi badan tinggi badan dikurang dengan 110, dan tinggi badan saya waktu itu 170 sehingga dikurang 110 jadi 60, jadi sesuai dengan berat badan saya itu seimbang. Syarat untuk pramugari minimal tinggi badannya waktu itu 158, dan untuk pramugara minimal itu 170. Dan waktu itu yang tes itu banyak sekali yang gugur waktu di tes badan, karena itu yang seperti yang saya bilang, menurut saya itu adalah yang paling susah karena itu deg-degan banget. Karena terkadang tinggi kita itu dikurangi meski kita itu tinggi gitu loh, karena banyak dari sekian pendaftar yang lebih tinggi dari kita. Dan tahap kedua adalah tahap bahasa Inggris dan juga psikolog. Ini astaga, gimana ya, saya itu waktu masih tes dulu bahasa Inggris saya itu nggak terlalu lancar-lancar amat, dan juga tes psikologinya itu sulit. Bukan sulit sih, soalnya itu mengacau otak, jadi kita itu harus seperti menebak-menebak gimana gitu. Dan waktu tes bahasa Inggris juga waktu itu ada berapa soal, kayaknya ada 200 soal, itu 100 tes bahasa Inggris, 100 soal itu tes psikologi. Wah, itu sulit sekali. Tapi ya alhamdulillah di tes bahasa Inggris dan psikologi ini saya juga itu hari lulus. Dan kemudian kita itu disuruh yang lolos tes bahasa Inggris dan juga psikolog itu kita itu disuruh nunggu selama 1 minggu untuk dapat panggilan untuk tes selanjutnya, yaitu tes ketiga, yaitu tes interview. Dan kali ini tes interview itu maksudnya gini, tes interview itu sudah dengan tes performance. Kita itu dilihat bagaimana cara kita berbicara, cara kita berjalan, dan cara kita beradaptasi. Dan di situ kita juga ditanya, apa sih motivasi kamu ingin jadi pramugari, apa sih yang memotivasi kamu gitu. Dan juga kita ditanya-tanya tentang tentang maskapai yang akan kita daftar, misalnya kapan perusahaan ini didirikan, perusahaan ini di mana saja rutenya, terus dia itu bekerja sama dengan maskapai apa. Di situ juga di tahap performa dan tahap interview ini alhamdulillah saya juga lulus, dan akhirnya saya masuk di tahap selanjutnya, itu tahap keempat. Tahap keempat ini adalah tahap teks medikal atau teks ini benar-benar menyakitkan buat saya, karena tes ini adalah tes akhir dari perjuangan saya gini. Karena di situ dulu saya nggak terlalu jerawatan sih, cuman sedikit.
cuman sedikit jerawat saya. Hanya saya itu jatuh karena gigi saya nggak rapi, jelek. Karena tes medical check kita itu dites mulai dari mata, gigi, telinga, hidung, mata, semuanya. Untuk telinga kita itu dites untuk pendengaran. Pernah kita dibawa di suatu ruangan, terus dipasangkan ini, terus apa kita bisa mendengar apa kita bisa mendengar sesuatu. Jika kita mendengar sesuatu berarti mata kita masih normal. Dan alhamdulillah telinga saya masih normal, dan juga mata saya masih normal, dan alhamdulillah saya nggak buta warna. Tapi itu masalahnya di sini, di gigi saya. Dan di tes medical ini adalah tes terakhir bagi saya, dan di situ saya nggak lulus. Sedih sih, tapi ya nggak apa-apa. Jadi cuma sampai itu. Untuk tes terakhirnya itu namanya pantuhir, tes pantuan akhir. Jadi untuk tes pantuan akhir saya kurang tahu sih apa saja teks di pantuan akhir, karena saya nggak lulus. Tapi setahu saya tes pantuan akhir adalah tes terakhir, apakah kita dinyatakan lulus atau tidak. Jadi itu saja yang saya tahu dari tes pantuan akhir. Mungkin itu sesuai pengalaman saya. Mungkin beberapa maskapai lain juga mempunyai teks tahap yang berbeda-beda. Mungkin bisa tes interview dulu yang pertama. Dan ini yang saya ceritakan, pengalaman saya ini adalah sesuai pengalaman saya. Jika ada teman-teman yang berniat untuk menjadi seorang pramugari, ada pramugara, menurut saya kalian harus mencobanya, harus coba, karena itu sangat mendorong tekad kita untuk menjadi pramugari. Di situ itu sih semacam kayak kita mau tes tentara atau polisi gitu loh. Tapi ya pokoknya kalian harus coba. Kalau kalian punya cita-cita, jangan berpikir aku takut, aku jerawatan, aku gigi aku jelek, ini telinga aku. Jangan, kita harus mencoba kita harus mencoba sebelum menyerah. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton vlog ini, terima kasih sudah menonton vlog aku, karena vlog ini juga cuman selain untuk memberikan vlog ini, selain juga sebagai tugas saya, mungkin video ini bisa berguna bagi teman-teman yang menonton video ini yang ingin bercita-cita jadi pramugari atau pramugara. Dan saya ulangi, tahap waktu pengalaman saya, tahapnya itu adalah: pertama, tes tinggi dan berat badan; kedua, tes bahasa Inggris dan psikolog; ketiga adalah tes interview dan tes performance; keempat, tes medical test; dan juga yang terakhir adalah pantuan akhir. Dan saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.